Alhamdulillah, Bapak Ibu ya, 1 jam Quran, 1 jam hadis. Yang tadi surat yang pertama yang kita baca itu adalah surat Maryam. Surat Maryam kira-kira itu menceritakan tentang siapa? Tentang Maryam. Tentang Maryam itu Bapak Ibu ya. Di samping itu, di surat Maryam ini juga kita bisa mengetahui bagaimana kekuasaan Allah, Bapak Ibu. Maryam ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi langsung hamil, Bapak Ibu. Ya, langsung hamil ya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Beda dengan di kita di zaman sekarang. Sudah disentuh oleh laki-laki, terus hamil, nggak tahu laki-lakinya kemana, nggak tahu laki-lakinya di mana. Nah itu zaman sekarang. Banyak bayi yang dibuang, Bapak Ibu banyak, tiba-tiba hamil ya, lalu kemudian bayi dibuang, laki-laki tidak bertanggung jawab dan yang lainnya. Itu ya beda ya. Maryam dulu ya di zaman dahulu yang diceritakan dalam Al-Quran dengan Maryam yang ada sekarang. Bukan berarti yang namanya Maryam ini Bapak Ibu ya tidak baik, bukan. Kita langsung saja kepada pembahasan kita, yaitu di bab yang ke-36 membahas tentang menafkahi keluarga. Langsung Ibu Imas, hadis 294. Yang pertama, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk budak, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Yang mana yang paling besar pahalanya? Paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kita nafkahkan untuk keluarga. Itu yang paling besar pahalanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau mau menafkahi orang, urutannya harus mulai dari keluarga dulu. Jadi untuk suami, urutannya adalah istri, anak, terus kerabat seperti orang tua dan yang lainnya. Seperti yang hadis yang sudah kita bahas sebelumnya yang menjelaskan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Jadi kalau memberikan hadiah atau memberikan nafkah harus ke keluarga dulu, bukan kepada orang yang jauh. Sekali lagi, menafkahi, memberikan hadiah atau bersedekah harus dengan yang pertama ya, harus ke keluarga terlebih dahulu. Yang pada intinya dari hadis ini adalah nafkah yang paling utama adalah nafkah seseorang kepada keluarganya. Itu aja intinya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan hadis yang 296 ini. Apakah aku dapat pahala apabila aku memberi nafkah kepada putra-putri Abu Salamah? Pasti dapat pahala, dan pahalanya lebih utama daripada memberikan nafkah atau hadiah atau sedekah kepada orang lain. Intinya adalah harus ke kerabat terlebih dahulu. Jangan dahulukan orang yang jauh, sedangkan yang dekat kita lewatkan gitu. Jangan seperti itu ya. Inilah urutan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya ketika orang mau menafkahi, memberi hadiah, bersedekah dan yang lainnya. Baik, dari ini khusus untuk para suami. Apa saja yang suami itu nafkahkan kepada keluarganya dengan mencari ridho Allah, maka nafkah tersebut akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan suami yang memberikan suapan kepada istrinya, itu merupakan ganjaran atau akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi setiap hari, setiap pagi ada malaikat yang selalu turun yang mendoakan orang-orang yang ada di rumah. Sekali lagi, ada 2 malaikat di pagi hari yang selalu turun mendoakan orang-orang ya. Yang pertama yang malaikat doakan itu pertama adalah orang-orang yang suka memberi. Maka doa malaikat, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Maka bagi suami yang loyal kepada istri, ya, berbuat baik, menafkahkan istrinya, malaikat akan mendoakan dia, tambah hartanya, berkahi hartanya, kata malaikat. Lalu kemudian bagi para suami yang pelit, suami yang kikir, maka malaikat yang satu berdoa supaya orang ini diapain? Dihilangkan keberkahan dalam hartanya. Bahkan malaikat berkata, berikanlah kebinasaan kepada orang kikir. Jadi 2 malaikat, yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan. Dirinya dan barang siapa yang mencukupi, maka Allah akan mencukupinya. Diriwayatkan oleh Abu Bukhari. Baik, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Namun di kita ya, susah ini yang namanya merasa cukup. Susah ya merasa cukup. Sudah punya motor, tapi nanti ada rezeki pasti pingin mobil. Kalau sudah punya mobil, pingin lagi yang lain. Udah punya yang lain, pingin lagi. Sampai perut manusia itu dipenuhi dengan tanah, baru dia akan berhenti. Lalu kemudian Bapak Ibu, setan ini selalu mendorong manusia untuk melakukan sedekah atau nafkah yang sunnah dibandingkan dengan nafkah yang wajib. Ada tidak suami ke istrinya sangat pelit, tetapi ke orang sangat loyal? Ada tidak? Ada mungkin ya? Ada ya. Ke istrinya, ke anaknya, pelitnya minta ampun, hitung-hitungan. Tapi ke orang, wah langsung. Ada seperti ini ya. Nah ini, orang seperti ini adalah orang yang terjerumus kepada perangkap setan. Jadi kembalikan kepada hadis yang pertama. Kemana kita harus menafkahi dulu? Kepada siapa? Istri, ke keluarga dulu, baru orang lain. Kalau misalkan ini Bapak Ibu ya, suami punya rezeki yang cukup, buat istri alhamdulillah sudah, sehari-hari sudah terpenuhi, makanan, pakaian dan yang lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang istri untuk melarang suaminya untuk menafkahi orang lain atau bersedekah atau memberikan hadiah kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kita berbeda dengan imannya para sahabat. Jadi ketika ayat ini turun, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan sebelum kamu menafkahkan harta yang paling kamu sukai. Nah, jadi ketika Rasulullah membacakan ayat ini, lalu kemudian didengar oleh Abu Thalha, maka Abu Thalha secara spontan langsung berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta yang paling aku sukai." "Yang mana hartamu?" kata Rasulullah. Kebunku yang itu, wahai Rasulullah, itulah harta yang paling aku sukai. Maka dengan ini, karena turunnya ayat ini, aku akan sedekahkan kebunku tersebut. Tapi Rasulullah memberikan arahan supaya kebun tersebut kalau mau dibagi-bagi, bagikan dulu kepada kerabat. Maka Abu Thalha memberikan kepada kerabatnya, termasuk diberikan kepada keponakannya dan yang lainnya. Begitu juga yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah menggunakan pakaian yang bagus, ya. Rasulullah menggunakan pakaian bagus, lalu kemudian seorang sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, baju engkau bagus sekali." Nah, pada saat itu langsung Rasulullah memberikan kepada para sahabat ini. Kalau di kita susah Bapak Ibu, susah ya. Harta apa yang paling kita sukai? Gak bisa langsung disedekahkan. Rumah misal punya 7,
sulit mensedekahkan satu rumah, sulit Bapak Ibu. Sedangkan sahabat mah langsung, karena itu dia imannya. Kita dengan iman sahabat mah berbeda. Kita misal, oh Bu Yaya bajunya bagus, mau nggak langsung disedekahkan? Enggak kan? Mudah-mudahan tapi iya. Tapi udah susah Bu, susah zaman sekarang. Tasnya bagus, misalkannya Bu Yaya ini tasnya bagus. Oh bagus, mau silahkan diambil. Sangat-sangat jarang orang yang demikian. Sama punya satu, apalagi ini kan Rasulullah juga punya satu. Rasulullah punya baju bagus, Rasulullah bajumu bagus sekali, langsung dikasih. Nah itu kita mah susah. Siapa yang suka tahajud? Jarang. Sebab apa? Berat. Kita mah senang lambung nempel ke bantal, lambung kita dekat kepada kasur yang empuk. Sedangkan ketika sudah jam 3 malam, misalnya atau setengah 4, masih bobo kita Bapak Ibu. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan, kita belum benar-benar mendapatkan kebajikan sebelum kita menginfakkan harta yang paling kita sukai. Hatur nuhun, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, ini harus kita ketahui juga ya Bapak Ibu. Rasulullah dan keluarganya tidak menerima sedekah. Dan tidak boleh beliau dan keluarganya menerima sedekah. Akan tetapi yang boleh diterima adalah hadiah. Kalau hadiah beliau ambil. Kalau itu merupakan sedekah tidak diambil. Mana dalilnya? Yang tadi Husain ya, atau siapa? Hasan makan kurma dari sedekah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan, kata Rasulullah, diambil kurma tersebut lalu kemudian dibuang. Lalu kemudian kurma tersebut disimpan. Kita tidak menerima sedekah. Kita tidak boleh menerima sedekah. Yang boleh kita terima adalah hadiah. Makanya sahabat kalau mau memberikan Rasulullah, ya Rasulullah ini hadiah buat saya dan dari saya, Rasulullah ambil. Kalau itu sedekah, beliau tidak ambil. Itu ya, beda dengan kita. Kita mau sedekah, ayo. Hadiah silahkan. Hibah, mangga di kita Bapak Ibu ya. Apalagi gratis itu Bu ya. Yang namanya gratis saya tidak tahu ya. Mau miskin, mau kaya, ayo aja Bapak Ibu ya, namanya gratis. Adab dan cara kita makan. Pertama, baca Bismillah. Lalu kemudian makan dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri itu adalah caranya setan. Maka sepakat para ulama, makan dengan tangan kiri adalah haram. Kecuali apa kira-kira? Kecuali cacat, betul. Kecuali yang setengah ini lumpuh, dia boleh makan pakai tangan kanan. Itu ada uzur syar'i. Jadi kalau misalkan tidak ada halangan, wajib bagi ibu makan pakai tangan kanan. Lalu kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita makannya nimbrung bareng-bareng nih Bapak Ibu ya, jangan mengambil makanan yang ada di dekat orang. Ambil makanan yang dekat di kita saja, itu ngambil makanan. Tidak usah ngambil-ngambil seperti ini Bapak Ibu, jangan. Kecuali ayamnya mah ada di sebelah dia doang, misal di kita mah asin doang, misal nih kita mah ya, maka boleh kita ambil yang ada di dekat dia itu. Boleh Bapak Ibu ambil ayam, kasih dia asin, berbagi-bagi. Itu ya. Kalau misalkan ini mah udah rata, ayo ngambil yang punya orang. Jangan ya. Itu adabnya Bapak Ibu, kita makan yang ada di depan kita dulu. Ingat ya, pakai tangan kanan, sebelumnya baca bismillah, pakai tangan kanan, terus ambil yang dekat dengan kita, dengan jangkauan kita. Jangan mengambil jangkauan orang lain. Ya. Tapi syaratnya yang tadi, boleh mengambil yang di depan orang lain, kecuali memang di kita tidak ada ya, itu nggak apa-apa. Apalagi di meja bundar misalkan yang bisa diputer, itu kan di restoran-restoran mah boleh kita putar lagi, ambil, putar lagi, itu tidak apa-apa ya. Itulah yang dimaksud dengan ada alasan syar'i. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Nah, dalam hadis ini menyebutkan, menjelaskan kepada kita, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka di usia 7 tahun. Yaitu kita ajarkan anak, kalau sudah 7 tahun Bapak Ibu, kita ajarkan sedikit demi sedikit buat sholat. Lalu kemudian, kalau mereka di umur 10 tahun,
lalu kemudian dia tidak mau sholat, maka pukullah dia. Pukulan di sini maksudnya pukulan yang tidak membekas, tidak menyakiti, yang kita intinya tidak membekas lah pukulannya. Kasih apa ya, hukuman lah, ya, kasih teguran kepada anak. Kalau di zaman sekarang mungkin kalau nggak sholat, tidak, hari ini nggak dikasih HP. Nah, itu jadi anak-anak, biarin Bapak Ibu, jangan dikasih HP. Walaupun dia nangis, jangan dikasih HP. Daripada nanti di akhirat, ketika kita udah mau masuk surga, dicegat oleh anak kita. Ditanya oleh malaikat, kenapa begini-begini. Oh iya, ternyata orang tuaku tidak menyuruhku untuk sholat. Walaupun aku main HP, tapi dibiarkan saja. Akhirnya masuk neraka sama anaknya. Jangan sampai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, saking besarnya hak tetangga Bapak Ibu, sampai-sampai Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Sampai-sampai saya mengira tetangga ini akan menjadi ahli warisku. Besar Bapak Ibu ya, hak tetangga. Salah satunya adalah mereka punya hak untuk tidak diganggu dengan suara-suara atau polusi udara. Terkadang setan ini membuat ahli ibadah tetap melakukan hal tersebut, padahal itu teh mengganggu. Contohnya apa? Ngaji di mana di siang-siang hari atau tengah-tengah malam misalnya pakai speaker. Ahli ibadah mengatakan bahwa itu baik, padahal itu teh mengganggu. Tidak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Bahkan orang yang ngaji saja yang nggak pakai mic, ketika ada orang yang sholat nih misal, yang disalahkan oleh Nabi itu yang ngaji. Jangan kalian baca Quran, jangan kalian berzikir mengeraskan suara kalian sementara saudara-saudara kalian sedang sholat. Tidak boleh. Apalagi ini pakai speaker, terus pakai beduk-beduk, nyanyi-nyanyian lagi. Itu tidak boleh. Jangan ya. Nah, makanya ahli ibadah yang tanpa ilmu pasti mengatakan itu teh baik. Misalnya kalau udah sholat isya sampai jam 9 nih masih aja pukul beduk-bedukan, padahal tidak ada manfaatnya. Kalau dakwah ini beda Bapak Ibu ya. Dakwah kalau seperti ini misalnya, dakwah seperti ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Tetap ya yang namanya dakwah. Makanya ini juga kita cari aman pakai speaker bawah doang. Pakai speaker dalam, kita tidak pakai speaker luar. Karena bisa jadi dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini tetangga yang speakernya dekat dengan rumahnya, ada tamunya yang datang, terus tidak bisa mendengarkan hal demikian. Maka wajib yang berdakwah seperti ini nggak usah pakai speaker luar, pakai speaker dalam. Walaupun ngaji itu loh, nggak boleh Bapak Ibu. Karena itulah saking besarnya hak tetangga. Makanya tidak heran Bapak Ibu kalau misalkan ada orang yang marah di sini sengaja ngaji, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Memang hak tetangga seperti itu. Wah ini kan pengajian, masa nggak mau speaker atas, ada yang terganggu misal. Udah kita cari aman, kita jangan pakai speaker atas, pakai speaker dalam saja, gitu ya. Kalau misalkan bagaimana nanti di bulan Ramadan, kita bulan Ramadan pakai speaker atas apa speaker bawah Bu Mas? Pakai speaker luar, Nanti kalau ada yang marah, udah pakai speaker dalam saja Bapak Ibu. Speaker dalamnya kayaknya luar ya, nggak speaker luar. Iya, pakai speaker luar. Ya, kalau ada nanti yang marah, ya sudah pakai speaker dalam. Itu berarti tetangga terganggu. Kita hormati Bapak Ibu ya, hak tetangga. Atur nuhun. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, itu Bapak Ibu ini hadisnya. Demi Allah kata Rasulullah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah mengatakan demikian Bapak Ibu tidak beriman. Bagi siapa wahai Rasulullah? Bagi orang yang membuat tetangganya tidak nyaman karena kejahatannya. Membuat tetangga tidak nyaman karena suaranya. Membuat tetangga tidak nyaman karena asap rokoknya misalnya. Itu tidak beriman kata Rasulullah. Tidak sempurna keimanan seseorang. Makanya itu dia besarnya hak tetangga. Bahkan Bapak Ibu, kalaupun seandainya ini mah kita memasak pun kuahnya harus dibanyakin, ibarat kata ini mah kuahnya banyakin kasih ke tetangga kita. Tapi kan sekarang zamannya beda. Kalau sekarang kita kasih kuah ke orang dilemparin ke wajah kita nanti. Beda zamannya.
Kalau kita misalkan ngasih sayur lodeh, sayur apa, ngapain ngasih sayur lodeh? Gitu sekarang mah ada biasa Bapak Ibu. Ini mah kan andai kata ini mah, tapi sesuaikan dengan zamannya. Lihat, ini suka apa, suka ini. Oh kayaknya dia suka masakan ini, banyakin. Ibu misalkan lagi beli jagung banyak, buat perkedel nih banyak. Oh, kayaknya tetangga suka nih, ibu banyakin gorengnya, kasih ke tetangga. Nah itulah ya, kita fleksibel saja. Jangan ngikutin ngasih kuahnya doang, Bapak Ibu. Jangan, ini penghinaan kata tetangga nanti. Masa saya dikasih kuahnya doang kan? Mana dagingnya? Nah, saya kan maunya apa? Iga lah, jangan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Tetapi hal-hal seperti itu jangan disepelekan. Orang yang dikasih ini juga jangan sampai menyakiti hati orang yang memberi. Misal nih Ibu dikasih kue nih 1 toples. Kata ibu teh langsung komen-komen. Saya mah nggak butuh yang ini. Namanya gini aja. Jangan. Ibu kalau dikasih harus terima. Terima. Ibu nanti makan apa tidak? Kumaha engke weh tama, atau kasih ke tetangga nanti. Siapapun yang ngasih ibu harus dengan wajah yang sumringah. Alhamdulillah, terima kasih ya, mudah-mudahan berkah. Tapi dengan catatan, ingat ya, ibu masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat. Ibu yang memberi ini jangan sampai mengatakan ini ada kue daripada basi. Ibu jangan ngomong gitu kalau memberi. Ini ada baju daripada robek-robek jadi lap. Jangan Ibu. Ibu kalau kasih baju kasih aja. Ibu kalau ngasih makanan, udah kasih makanan. Ibu jangan bilang daripada tengik nggak ada yang makan. Jangan. Alhamdulillah ini ada kue, cukup sampai di sana. Atau ibu kalau mau tambahkan, mudah-mudahan kemakan. Beres. Jangan ibu katakan daripada basi, daripada nggak kemakan. Yang lebih parahnya lagi ya, daripada dibuang. Aduh, ini menyakiti hati orang yang kita beri. Jangan. Biasa aja Bapak Ibu ya. Ini deh, misalkan alhamdulillah ini ada ini, terima kasih. Nah, yang menerimanya ini juga senyum Bapak Ibu ya, dengan wajah yang sumringah. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan rezekinya semakin berkah. Doakan Bapak Ibu. Ini juga hal-hal seperti ini membuat hubungan kita menjadi semakin baik. Baik, terakhir ini Bapak Ibu ya, terakhir. Hadis-hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa haramnya menyakiti tetangga, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Dengan ucapan misalkan dengan suara-suara, ibu volume TV-nya, tarik misal, akhirnya tetangga terganggu. Atau pagi-pagi buta, pagi-pagi Bapak Ibu langsung ngeluarin speaker yang gede itu. Dubak pagi-pagi nih. Atau malam-malam motor apalagi Bapak Ibu. Tapi di tempat saya Bapak Ibu ya, kalau di kampung saya ada motor seperti itu, udah bannya udah langsung digergaji depan belakang. Kalau di tempat saya di sini bebas Bapak Ibu ya, padahal gang kecil, motor nanti kenal potnya gimana tuh gede, langsung digas gitu, nggak boleh di tempat saya mah. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Malam-malam nih misal, malam-malam dangdutan, malam-malam tiba Bapak Ibu pakai bluetooth, karaokean misal, nah itu mengganggu. Kecuali memang di sekeliling itu, memang sudah ininya grupnya, begitu grupnya, jadi nggak ada yang merasa terganggu, itu tidak apa-apa. Mudah-mudahan pekan depan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.